Setelah menghabiskan malam beristirahat di sebuah penginapan di kota Rondalm, Elma memulai hari berikutnya dengan mengunjungi Guild Petualang. Guild merupakan tempat yang mengurus hampir seluruh kebutuhan para petualang, mulai dari menerima berbagai permintaan, melaporkan hasil perburuan, menukarkan mana stone menjadi uang, mencari anggota party, hingga mengurus kenaikan peringkat. Karena ingin memulai kehidupannya sebagai petualang resmi, Elma langsung menuju meja resepsionis. Ia mendaftarkan dirinya sebagai petualang sambil menyerahkan data pribadinya. Elma memperkenalkan diri sebagai seorang Heavy Knight level 12. Mendengar kelas yang dimiliki Elma, resepsionis tampak sedikit bersimpati. Heavy Knight dikenal sebagai kelas yang berfokus pada pertahanan dan memiliki reputasi yang buruk. Banyak petualang menganggap kelas tersebut tidak mampu memberikan kontribusi besar dalam pertempuran, sehingga jarang dipilih sebagai rekan satu tim. Meski begitu, proses pendaftaran tetap berjalan seperti biasa. Setelah membayar biaya registrasi, Elma menerima kartu identitas petualang dengan lambang guild dan resmi memperoleh gelar F-Rank Adventurer. Gelar tersebut memang tidak memberikan peningkatan status ataupun kemampuan secara langsung. Namun, Elma mengetahui bahwa menjadi petualang resmi merupakan syarat untuk membuka berbagai sistem dan kemampuan penting yang akan sangat membantunya menjadi lebih kuat di masa depan. Sebelum menyelesaikan urusannya, Elma meminta kepada resepsionis untuk melihat daftar party yang sedang mencari anggota baru. Ia sebenarnya tidak berniat bergabung dengan kelompok manapun. Permintaan itu hanya didorong oleh rasa ingin tahunya mengenai keadaan para petualang di dunia ini. Resepsionis menjawab dengan nada hati-hati. Menurutnya, sangat jarang ada party yang bersedia menerima petualang dengan kelas Heavy Knight karena kebanyakan kelompok lebih mengutamakan petarung yang mampu menghasilkan serangan besar. Ia bahkan menyarankan agar Elma tidak terlalu berharap dapat menemukan party yang mau merekrutnya. Percakapan tersebut menarik perhatian beberapa petualang lain yang berada di dalam guild. Seorang pria bertubuh besar langsung mengejek Elma dengan suara keras sehingga semua orang dapat mendengarnya. Ia menertawakan seorang Heavy Knight berlevel rendah yang masih berharap bisa diterima ke dalam sebuah party. Teman-temannya ikut menambahkan hinaan. Mereka mengatakan bahwa setiap kali Divine Blessing Ceremony selesai, selalu ada orang-orang yang memperoleh kelas buruk seperti Heavy Knight dan tetap datang ke guild. Menurut mereka, orang-orang seperti itu hanya memenuhi guild dan mengganggu petualang lain. Elma memilih untuk tidak menanggapi semua ejekan itu. Baginya, pengalaman seperti ini sudah bukan hal baru. Ketika masih menjadi pemain Magic World, ia juga sering menerima hinaan serupa saat menggunakan karakter Heavy Knight untuk meneliti potensi kelas tersebut. Karena telah memahami kemampuan sebenarnya dari kelas itu, Elma tidak merasa perlu membuktikan apapun melalui adu mulut. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan dan meminta resepsionis menukarkan mana stone hasil perburuannya menjadi uang. Dari dalam magic bag, Elma mengeluarkan 10 mana stone milik Laana dan 1 mana stone milik Alanda AP. Begitu melihat mana stone Alanda AP, resepsionis langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Monster tersebut diperkirakan berada pada kisaran level 15. Sementara itu, Elma sendiri baru berstatus level 12. Ketika ditanya mengenai asal mana stone tersebut, Elma menjelaskan bahwa monster itu berasal dari Alanda Ape level 16 yang berhasil ia kalahkan sendiri. Penjelasan itu membuat resepsionis semakin ragu. Ia mengingatkan bahwa catatan hasil penaklukan monster digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan peringkat petualang. Apabila seseorang memberikan laporan palsu, guild akan menjatuhkan hukuman yang berat. Karena itu, ia kembali bertanya apakah Elma benar-benar mengalahkan monster tersebut sendirian. Elma menjawab dengan tenang bahwa saat memburu Alanda AP itu, dirinya bahkan masih berada di level 8. Mendengar jawaban tersebut, resepsionis semakin sulit mempercayainya. Ia sempat menduga monster itu telah terluka sebelumnya atau Elma dibantu oleh anggota party lain. Namun, Elma kembali menegaskan bahwa seluruh hasil perburuan itu merupakan usahanya sendiri dan meminta agar semuanya dicatat sesuai kenyataan. Karena tidak memiliki bukti untuk membantah pengakuan tersebut, resepsionis akhirnya menerima laporan Elma dan menyelesaikan proses penukaran mana stone. 10 mana stone Laana dihargai 20.000 Gorudo, sedangkan 1 mana stone Alanda Ape bernilai 60.000 Gorudo. Total yang diterima Elma mencapai 80.000 Gorudo.
Jumlah tersebut tergolong sangat besar. Dengan harga sekitar 100 Gorudo untuk satu potong roti, hasil perburuan Elma sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam waktu yang lama. Sebagai petualang yang berburu sendirian, seluruh hasil penjualan juga menjadi miliknya tanpa harus dibagi dengan anggota party lain. Elma pun merasa tidak perlu lagi terlalu mengkhawatirkan masalah keuangan. Meskipun begitu, uang bukanlah tujuan utamanya. Hal yang paling penting bagi Elma adalah memperoleh kekuatan secepat mungkin. Ia kembali mengingat sistem peringkat petualang yang terdiri atas F-rank, I-rank, D-rank, C-rank, B-rank, A-rank, dan S-rank. Semua petualang memulai perjalanan mereka dari F-rank, tetapi Elma ingin segera naik ke I-rank. Alasannya sangat jelas. Untuk memasuki dungeon, sebuah party harus memiliki setidaknya satu petualang dengan peringkat I-rank. Berburu di dalam dungeon jauh lebih efisien dibandingkan berburu monster di luar. Selain itu, kemampuan utama Heavy Knight miliknya, Vow of the Heavy Armor, juga masih dibatasi. Selama statusnya masih F-rank, ia belum dapat mengalokasikan seluruh skill point yang diinginkan. Walaupun sebenarnya pembatasan tersebut berkaitan dengan parameter tersembunyi bernama credit points, Elma mengetahui bahwa cara tercepat untuk memenuhi syaratnya adalah dengan meningkatkan peringkat menjadi I-rank. Di sekitar guild, beberapa petualang mulai membicarakan hasil perburuan Elma. Ada yang merasa heran karena seorang Heavy Knight mampu mengalahkan monster yang jauh lebih kuat, tetapi ada pula yang tetap menganggapnya berbohong. Elma sama sekali tidak memedulikan komentar mereka. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menjadi lebih kuat secepat mungkin. Karena itu, Elma langsung bertanya kepada resepsionis mengenai kesempatan kenaikan peringkat yang tersedia. Resepsionis menjelaskan bahwa pada hari berikutnya, guild akan mengadakan sebuah raid quest untuk membasmi sekelompok monster undead yang berkumpul jauh di dalam hutan. Monster undead memiliki kebiasaan memanfaatkan mayat di hutan maupun area pemakaman untuk menciptakan undead baru sehingga jumlah mereka dapat terus bertambah apabila tidak segera dimusnahkan. Untuk mencegah keadaan menjadi lebih buruk, guild memutuskan mengirim sekitar 10 petualang F-rank dan I-rank dalam operasi tersebut. Resepsionis juga menjelaskan bahwa para petualang yang telah memenuhi syarat promosi menuju I-rank akan mengikuti misi itu bersama seorang penguji dari guild. Hasil kontribusi mereka selama operasi akan menjadi bahan penilaian untuk kenaikan peringkat. Tanpa ragu, Elma langsung mengajukan permohonan untuk ikut serta. Resepsionis kembali mengingatkan bahwa misi tersebut sangat berbahaya dan menyarankan agar ia mempertimbangkannya dengan matang. Namun, Elma tetap mempertahankan keputusannya. Setelah seluruh prosedur selesai, ia resmi diterima sebagai peserta dalam raid quest Undead Swarm Subjugation, sekaligus menyelesaikan seluruh urusannya di guild petualang pada hari itu. Setelah mendaftar sebagai petualang sehari sebelumnya, Elma mengikuti raid quest Undead Swarm Subjugation yang diselenggarakan oleh guild petualang. Pagi itu, ia bersama 9 petualang lainnya berangkat menuju sebuah hutan di dekat kota Rondalm, lokasi munculnya gerombolan monster undead. Total peserta raid berjumlah 10 orang, terdiri atas beberapa petualang F-rank dan I-rank, serta seorang petualang D-rank yang bertugas sebagai pengawas sekaligus penilai kenaikan peringkat. Pengawas tersebut adalah Goutan, seorang pria paruh baya bertubuh besar dengan janggut biru yang mencolok dan kapak raksasa di punggungnya. Selain memimpin operasi, ia memiliki wewenang untuk menentukan apakah peserta yang memenuhi syarat layak dipromosikan menjadi petualang I-rank. Elma sempat berharap pengawas yang dipilih guild adalah orang yang tenang dan dapat dipercaya. Namun, harapan itu langsung sirna ketika Goutan menyapanya dengan nada penuh kemarahan. Goutan mengaku telah mendengar rumor tentang seorang Heavy Knight yang mengklaim berhasil mengalahkan Alanda AP seorang diri. Menurutnya, cerita itu tidak masuk akal dan hanya menunjukkan bahwa Elma sedang mempermainkan guild petualang. Ia bahkan menuduh Elma meremehkan bahaya menjadi petualang dan mengancam akan memberinya pelajaran agar memahami kerasnya dunia para petualang. Mendengar tuduhan tersebut, Elma langsung menyadari bahwa dirinya sudah dicap buruk bahkan sebelum misi dimulai. Ia khawatir Goutan akan bersikap tidak objektif saat memberikan penilaian. Padahal, kesempatan ini sangat penting baginya. Jika gagal memperoleh promosi menjadi I-rank sekarang, kemungkinan besar ia harus menunggu beberapa bulan sebelum ada raid lain yang diawasi petugas dengan wewenang promosi. Tanpa status I-rank, perkembangan kemampuannya akan jauh lebih lambat karena ia belum dapat meningkatkan skill Vow of the Heavy Armor sesuai rencana.
Meski diperlakukan dengan kasar, Elma tidak membalas kemarahan Gotan. Ia hanya meminta agar dirinya dinilai secara adil berdasarkan hasil yang diperlihatkan selama misi. Permintaan sederhana itu justru membuat Gotan semakin kesal dan menganggap Elma terlalu berani. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan memasuki hutan. Di tengah perjalanan, seorang Red Mage bernama Teal menggunakan skill search untuk mendeteksi keberadaan musuh. Hasil pencariannya menunjukkan bahwa sekitar 30 undead sedang bergerak menuju posisi mereka. Laporan tersebut segera diterima Gotan yang tampaknya sudah mengenal Teal sebelumnya. Setelah menyampaikan hasil pencarian, Teal memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta agar dirinya dipertimbangkan dalam promosi ke E-Rank. Tidak lama kemudian, ia mengalihkan perhatiannya kepada Elma. Dengan senyum mengejek, Teal mengatakan bahwa rumor mengenai Heavy Knight yang mengalahkan Alanda AP telah menyebar di guild. Menurutnya, sangat disayangkan Elma memperoleh kelas Heavy Knight yang terkenal buruk dan tidak memiliki masa depan. Elma menjawab dengan tenang bahwa dirinya justru menyukai kelas tersebut. Ia tidak merasa menyesal sedikit pun menjadi Heavy Knight. Jawaban itu hanya membuat Teal mendengus sinis sebelum berjalan meninggalkan Elma. Dalam hati, Elma memiliki pandangan yang berbeda. Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan pemain Magic World, ia mengetahui bahwa Red Mage memang memiliki banyak kemampuan tetapi tidak benar-benar unggul dalam satu bidang tertentu. Meski begitu, ia juga memahami bahwa sebagian besar petualang lebih menyukai kelas yang mudah digunakan daripada kelas seperti Heavy Knight yang membutuhkan strategi dan pemahaman mendalam agar dapat menunjukkan potensi sebenarnya. Tidak lama kemudian, Gotan mulai menjelaskan misi mereka. Berdasarkan laporan guild, gerombolan undead kali ini dipimpin oleh seekor Ghoulhead. Sebagai petualang di rank, Gotan memutuskan akan menghadapi pemimpin monster tersebut sendirian. Sementara itu, seluruh petualang F-Rank dan E-Rank diperintahkan menjaga jarak dan hanya mengalahkan undead-undead biasa. Ia juga menegaskan bahwa siapapun yang bertindak ceroboh tidak akan mendapat pertolongannya. Elma mengenal Ghoulhead dengan baik. Monster itu memiliki kemampuan utama untuk mengubah mayat di sekitarnya menjadi zombie baru, sehingga jumlah undead dapat terus bertambah apabila tidak segera dihentikan. Selain kemampuan tersebut, pola serangannya relatif sederhana. Jika seluruh informasi guild benar, seharusnya misi ini masih berada dalam batas yang dapat ditangani. Namun, Elma segera menyadari adanya masalah lain. Sebagian besar peserta adalah petualang F-Rank yang belum pernah mengikuti raid quest. Di sisi lain, Gotan hanya memberikan perintah yang sangat umum, tanpa menjelaskan rencana cadangan apabila situasi berubah. Menurut Elma, pendekatan seperti itu terlalu berbahaya karena laporan guild belum tentu selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, Elma memperkirakan peluang keberhasilan misi tanpa korban berada di kisaran 80%. Dalam permainan, peluang sebesar itu mungkin sudah dianggap aman. Namun, di dunia nyata, peluang gagal sebesar 20% tetap berarti seseorang bisa kehilangan nyawanya. Karena itulah Elma memberanikan diri mengajukan usul kepada Gotan. Ia menyarankan agar seluruh anggota diberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai prosedur jika keadaan berubah. Misalnya, kapan mereka harus mundur, siapa yang bertanggung jawab memimpin evakuasi, dan bagaimana pembagian tugas apabila muncul keadaan darurat. Menurut Elma, seluruh peserta mempertaruhkan nyawa mereka sehingga persiapan yang matang jauh lebih penting daripada sekadar mengandalkan laporan awal. Usulan tersebut justru membuat Gotan tersinggung. Ia menganggap Elma, yang masih merupakan petualang baru, tidak pantas mengkritik keputusan seorang petualang di rank. Meski begitu, Elma tetap berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mengurangi risiko yang mungkin terjadi apabila kondisi di lapangan berbeda dari perkiraan. Untuk beberapa saat, Gotan tidak langsung membalas dari raut wajahnya. Elma merasa bahwa pria itu sebenarnya memahami maksud perkataannya. Namun, sebagai pemimpin operasi, Gotan juga tidak ingin terlihat mengakui pendapat seorang petualang baru di depan peserta lain. Menyadari situasi semakin canggung, Elma memilih mengalah. Dengan sopan, ia menjelaskan bahwa dirinya masih kurang berpengalaman sehingga merasa lebih tenang apabila menerima petunjuk yang lebih jelas. Ia juga mengatakan bahwa bagi petualang berpengalaman seperti Gotan, misi ini mungkin merupakan pekerjaan biasa, tetapi bagi para petualang baru, penjelasan tambahan akan sangat membantu.
Setelah mengatakan itu, Elma bahkan menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Gutan tampak mulai luluh dan bersiap memberikan penjelasan tambahan. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Tail kembali menyela. Dengan nada mengejek, ia mengatakan bahwa hanya Elma seorang yang merasa takut menghadapi undead tingkat rendah. Menurutnya, petualang lain tidak membutuhkan penjelasan tambahan. Ia bahkan menyarankan agar Elma tetap berada di barisan belakang jika memang tidak memiliki keberanian. Perkataan Till membuat suasana kembali berubah. Gotan yang semula mulai mempertimbangkan usulan Elma akhirnya kembali pada sikap awalnya. Ia menyatakan bahwa tidak perlu ada penjelasan tambahan dan memerintahkan seluruh rombongan untuk terus bergerak menuju lokasi musuh. Tail pun kembali melontarkan sindiran bahwa orang yang penakut seperti Elma seharusnya tidak mengikuti raid quest karena hanya akan menjadi beban bagi kelompok. Melihat keadaan tidak lagi memihaknya, Elma memutuskan menghentikan perdebatan. Ia menyadari bahwa sejak awal tidak ada seorang pun yang benar-benar mempercayai pendapatnya. Karena itu, ia memilih mengikuti rombongan tanpa mengatakan apapun lagi. Sambil terus berjalan menuju lokasi gerombolan undead, Elma hanya berharap operasi penumpasan tersebut dapat berlangsung sesuai laporan Guild sehingga tidak terjadi hal-hal di luar perkiraan. Setelah menempuh perjalanan menuju hutan, rombongan petualang akhirnya menemukan gerombolan undead yang menjadi target raid quest Undead Swarm Subjugation. Di hadapan mereka berdiri sekitar 30 monster undead yang dipimpin oleh seekor ghoul-head sesuai laporan yang diterima guild sebelumnya. Seluruh undead yang mengelilingi pemimpinnya merupakan White, salah satu monster paling umum di dunia Magic World. White tercipta ketika mana yang tercemar merasuki mayat yang telah membusuk hingga bangkit kembali sebagai undead. Melihat seluruh anggota gerombolan hanya terdiri atas White membuat Elma sedikit lega. Berdasarkan pengalamannya, terkadang sebuah gerombolan undead dapat menyembunyikan monster lain yang jauh lebih berbahaya. Untungnya, kali ini laporan Guild tampaknya sesuai dengan kenyataan. Perhatian Elma kemudian beralih kepada Ghoul-head yang memimpin mereka. Monster itu berbentuk kepala zombie raksasa berwarna hijau dengan lengan besar dan sepasang kaki yang menopang tubuhnya. Wujudnya memang terlihat aneh, tetapi justru bentuknya yang tidak proporsional membuat penampilannya terasa semakin menjijikkan. Di tangannya tergenggam sebuah gada besar yang langsung diperiksa Elma dengan saksama. Ia merasa lega setelah memastikan bahwa gada tersebut hanyalah senjata biasa. Dalam Magic World, terkadang monster tertentu dapat membawa perlengkapan langka dengan kemampuan yang jauh melampaui kekuatan mereka. Saat masih berupa permainan, kejadian itu hanya dianggap sebagai keberuntungan atau lelucon dari pengembang. Namun di dunia nyata, kejadian seperti itu dapat mengubah jalannya pertempuran dan mengorbankan nyawa banyak orang. Karena itulah, Elma selalu memastikan lebih dahulu bahwa tidak ada kejutan berbahaya sebelum bertarung. Tanpa membuang waktu, Gotan segera mengambil alih komando. Ia memanggil Tail, sang Red Mage, dan seorang pendekar pedang bernama Paul untuk mengikutinya menghadapi Ghoul-head secara langsung. Sementara itu, petualang lainnya diperintahkan mengurangi jumlah White sebanyak mungkin. Setelah memberikan instruksi singkat tersebut, Gotan langsung berlari menyerbu pemimpin undead bersama kedua rekannya. Melihat cara Gotan memimpin, Elma kembali merasa khawatir. Instruksi yang diberikan terlalu sederhana dan tidak disertai pembagian tugas yang jelas. Meski begitu, Elma memutuskan tetap menjalankan perannya. Dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, melawan Ghoul-head secara langsung hanya akan menghambat Gotan. Karena itu, ia memilih membantu membersihkan White yang mengelilingi medan pertempuran. Elma kemudian mengajak para petualang lain untuk segera menghabisi para White. Namun, salah seorang di antara mereka tampak ragu. Meskipun White tergolong monster lemah, jumlah mereka cukup banyak sehingga tetap berbahaya apabila menyerang secara bersamaan. Para petualang baru yang belum pernah mengikuti raid quest terlihat kehilangan kepercayaan diri. Ditambah lagi, Gotan langsung menerjang Ghoul-head tanpa memberikan arahan yang jelas kepada mereka. Melihat keadaan itu, Elma segera menyusun strategi sederhana. Ia menyarankan agar 6 petualang lainnya dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing terdiri atas 3 orang. Dengan saling menjaga punggung satu sama lain, mereka akan lebih mudah menghadapi serangan White. Sementara itu, Elma memutuskan bergerak sendirian untuk menarik perhatian sebanyak mungkin monster sehingga tekanan terhadap kelompok lain menjadi jauh lebih ringan.
Tidak ada seorang pun yang menolak usulan tersebut. Meskipun sebelumnya beberapa orang ikut memandang rendah Heavy Knight seperti Tail, ketenangan Elma di tengah situasi genting membuat mereka mulai mempercayainya. Sebelum berpisah, Elma juga mengingatkan agar mereka segera memberitahu yang lain jika menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ia berjanji akan datang membantu apabila terjadi keadaan darurat. Setelah itu, Elma langsung berlari menuju gerombolan White seorang diri. Seperti yang diduganya, para undead segera mengepungnya dari segala arah. Namun, White hanyalah monster tingkat rendah dengan gerakan lambat dan pola serangan yang sederhana. Serangan mereka membutuhkan waktu cukup lama sebelum mengenai sasaran, sehingga mudah diprediksi oleh orang yang sudah memahami karakteristiknya. Mengandalkan pengalamannya selama memainkan Magic World, Elma mampu membaca setiap ayunan lengan para White dengan sangat tepat. Ia menggunakan skill parry untuk menangkis serangan mereka satu persatu. Setiap kali sebuah serangan berhasil ditangkis, keseimbangan White langsung terganggu, sehingga mereka kehilangan kesempatan menyerang kembali. Elma kemudian memanfaatkan celah tersebut dengan menyerang menggunakan pedangnya. Setelah berhasil merusak posisi lawan, ia mengaktifkan Disarm untuk menurunkan kekuatan serangan White. Ketika para undead kembali menyerang, Elma membiarkan zirah beratnya menerima hantaman itu sebelum mengaktifkan kemampuan andalannya, Rampart Reversal. Serangan balasan tersebut langsung menghancurkan lengan kanan White dan mengirim tubuh monster itu terpental. Dalam waktu singkat, notifikasi pengalaman muncul di hadapan Elma. Pengalaman yang diperolehnya cukup untuk menaikkan level dari 12 menjadi 13, sekaligus memberinya satu skill point tambahan. Hasil itu membuat Elma semakin bersemangat. Menurutnya, menghadapi sekelompok monster dengan tingkat kekuatan yang sesuai merupakan cara paling efisien untuk meningkatkan level. Raid quest yang diterimanya dari guild ternyata menjadi kesempatan yang sangat menguntungkan. Elma terus mengulangi pola serangan yang sama. Ia menghindari atau menangkis serangan White menggunakan parry, melemahkan mereka dengan disarm, lalu mengakhiri pertarungan melalui Rampart Reversal. Berkat penguasaan teknik yang sangat baik, para White sama sekali tidak mampu memanfaatkan jumlah mereka untuk menekan Elma. Dalam waktu singkat, hampir 10 White berhasil dihancurkan olehnya seorang diri. Walaupun sistem Magic World mengurangi jumlah pengalaman apabila selisih level antara pemain dan musuh terlalu besar, Elma tetap memperoleh pengalaman yang cukup banyak. Levelnya terus meningkat hingga akhirnya mencapai level 16, sementara jumlah skill point yang berhasil dikumpulkan bertambah menjadi 5. Merasa keadaan mulai terkendali, Elma membuka menu status untuk memeriksa perkembangan dirinya. Ia melihat bahwa level HP, MP, serta atribut lainnya telah meningkat sesuai hasil pertarungan. Perlengkapan yang digunakan masih berupa pedang prajurit berpangkat rendah dan zirah besi sederhana, sedangkan skill yang dimilikinya tetap terdiri atas Rampart Reversal, Disarm, dan Parry. Melihat peningkatan tersebut, Elma merasa puas karena perkembangan kekuatannya berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, para petualang lain hanya bisa memandang Elma dengan wajah terkejut. Mereka semula mengira Heavy Knight hanya akan menarik perhatian White agar kelompok lain lebih mudah bertarung. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Elma sendirian berhasil menghancurkan sebagian besar undead yang berada di sekitarnya. Beberapa petualang bahkan mulai mempertanyakan bagaimana seorang Heavy Knight dapat bergerak secepat itu. Di mata mereka, kelas bertahan seharusnya lamban dan hanya mengandalkan daya tahan tubuh. Kenyataannya, Elma mampu menghindari setiap serangan White dengan gerakan yang sangat efisien, sekaligus menghancurkan mereka satu demi satu. Elma sendiri memahami alasan mereka terkejut. Dibandingkan petualang lain dengan level yang sama, atribut agility miliknya sebenarnya tidak tinggi. Namun, gerakan White sangat lambat dan mudah ditebak sehingga pengalaman bertahun-tahun memainkan Magic World membuat reaksinya terlihat jauh lebih cepat daripada kenyataannya. Selain itu, Rampart Reversal juga hanya mampu menunjukkan kekuatan sebesar ini karena efek peningkatan pertahanan dari Vow of the Heavy Armor yang telah ia miliki sebelumnya. Sambil memperhatikan hasil pertarungan, Elma sempat mendengar bisikan para petualang lain. Mereka mengakui bahwa kehadiran Elma sangat membantu, tetapi pada saat yang sama mereka justru mulai merasa lebih takut kepada Heavy Knight itu dibandingkan kepada para White yang sedang mereka hadapi. Mendengar komentar tersebut, Elma hanya bisa memendam keluhannya sendiri. Baginya, kemampuan yang diperlihatkan saat itu masih jauh dari potensi sebenarnya seorang Heavy Knight. Ia hanya berharap
dapat terus meningkatkan level agar nantinya memiliki lebih banyak kebebasan dalam membagikan skill point dan mengembangkan kekuatannya. Jumlah White di medan pertempuran terus berkurang dengan cepat. Berkat pertarungannya seorang diri, Elma telah menghancurkan lebih dari sepertiga seluruh gerombolan undead. Dengan pencapaian sebesar itu, ia merasa seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Gautan untuk menolak kenaikan peringkatnya menjadi petualang Ireng. Kalaupun Gautan tetap bersikap tidak adil, masih ada para petualang lain yang menyaksikan langsung kontribusinya selama pertempuran. Di tengah situasi yang mulai terkendali, salah seorang petualang menghampiri Elma dan bertanya apakah mereka sebaiknya membantu Gautan menghadapi Gulhead. Elma segera menggeleng. Menurutnya, Gulhead memiliki level yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Jika petualang Efreng mencoba mendekat lalu terkena satu serangan saja, kemungkinan besar hasilnya adalah kematian seketika. Daripada membantu, mereka justru berisiko menghalangi pergerakan Gautan. Elma kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pertarungan utama. Gautan masih bertarung sengit melawan Gulhead. Dengan kapak besarnya, ia terus mencari celah untuk menyerang, tetapi monster itu juga menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Beberapa White yang masih tersisa terus mengganggu pergerakan Gautan. Meski berhasil melempar mereka dengan mudah, gangguan tersebut membuat ritme serangannya terus terputus. Di sisi lain, Teal dan Paul yang ditugaskan menjaga White agar tidak mengganggu pertarungan ternyata tidak mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Gautan berkali-kali memarahi keduanya karena dianggap terlalu ragu mendekati Gulhead. Teal membela diri dengan mengatakan bahwa mereka khawatir ikut terkena serangan monster itu jika terlalu dekat. Akibatnya, White terus berhasil menyelinap dan mengganggu Gautan setiap kali ia hendak menyerang. Walaupun demikian, kemampuan bertarung Gautan memang bukan main. Ia mampu membaca pola gerakan Gulhead dengan sangat baik. Saat monster itu mengayunkan tangan raksasanya, Gautan sengaja menunggu hingga serangan hampir mengenainya sebelum menghindar pada detik terakhir. Begitu lawannya kehilangan keseimbangan, ia langsung masuk ke dalam jangkauan serang dan mengayunkan kapaknya sebelum kembali mundur menjaga jarak. Kesempatan terbaik akhirnya datang ketika Gautan mengaktifkan teknik Boulder Crusher. Dengan seluruh berat tubuhnya, ia mengayunkan kapak hingga menghantam tubuh Gulhead dengan keras. Serangan itu menghasilkan luka yang sangat dalam. Tubuh monster raksasa itu terlempar ke belakang, sementara darah merah tua menyembur keluar dari luka besarnya. Gulhead meraung kesakitan, sedangkan Gautan segera mundur agar tidak terkena serangan balasan. Menggunakan skill status, Elma memeriksa kondisi musuh. HP Gulhead kini hanya tersisa 28 dari 79. Melihat angka tersebut, Elma yakin Gautan sebenarnya hanya membutuhkan satu serangan telak lagi untuk mengakhiri pertarungan. Namun, sebelum kesempatan itu datang, beberapa White kembali berhasil menahan pergerakan Gautan. Ia memang dapat menyingkirkan mereka dengan mudah, tetapi gangguan kecil itu terus menghambat upayanya memberikan pukulan terakhir. Melihat keadaan tersebut, Elma memberi isyarat kepada para petualang lain lalu bergerak mendekat. Ia tidak berniat melawan Gulhead secara langsung. Tujuannya hanya membantu membersihkan White yang terus menghalangi Gautan karena Teal dan Paul gagal melaksanakan tugas mereka. Tepat ketika Elma mulai bergerak, Gulhead tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak biasa. Monster itu mengeluarkan raungan keras, lalu meraih beberapa White di sekitarnya dengan kedua tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, Gulhead memasukkan para undead itu ke dalam mulutnya yang besar dan mulai mengunyah mereka hidup-hidup. Tubuh para White hancur berkeping-keping, sementara luka pada tubuh Gulhead perlahan mulai menutup. Melihat pemandangan itu, Elma langsung mengenali kemampuan tersebut sebagai Corpse Eater, sebuah skill khusus yang memungkinkan Gulhead memakan mayat atau undead lain untuk memulihkan HP. Tidak semua Gulhead memiliki kemampuan tersebut sehingga keberadaannya cukup merepotkan. Elma pun memahami mengapa pertarungan berlangsung lebih lama dari perkiraannya. Selama White terus berada di sekitar pemimpinnya, Gulhead selalu memiliki sumber pemulihan yang membuatnya mampu bertahan menghadapi serangan Gautan. Meskipun begitu, jumlah White kini sudah jauh berkurang. Di sekitar Gulhead hanya tersisa sekitar 5 ekor. Elma mengira kemampuan penyembuhan itu tidak lagi akan menjadi masalah karena cadangan undead yang bisa dimakan hampir habis. Namun, dugaan itu segera berubah. Gulhead kembali meraung keras lalu secara mengejutkan meraih kelima White yang masih tersisa sekaligus.
Monster itu memaksa mereka masuk ke dalam mulutnya dan melahap semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Para White meronta kesakitan, tetapi Ghoulhead terus menggigit dan menghancurkan tubuh mereka hingga habis. Pemandangan itu langsung membuat Elma merasakan firasat buruk. Seekor Ghoulhead tidak mungkin memakan undead sebanyak itu hanya untuk memulihkan luka. Berdasarkan pengalamannya selama memainkan Magic World, perilaku monster yang tiba-tiba berubah biasanya menjadi pertanda akan muncul sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Saat itulah, Gotham justru melihat kesempatan emas. Karena seluruh White telah lenyap, ia mengira tidak ada lagi yang dapat menghalangi serangannya. Tanpa menyadari apa yang sedang terjadi, Gotham mengangkat kapaknya dan berlari lurus menuju Ghoulhead, berniat mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan terakhir. Melihat tindakan tersebut, Elma langsung berteriak sekuat tenaga agar Gotham berhenti. Ia juga memperingatkan seluruh petualang lain untuk segera menjauh dari Ghoulhead. Peringatan itu terlambat. Ghoulhead mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi lalu mengeluarkan raungan yang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya mulai berubah. Kulitnya yang semula hijau berubah menjadi merah tua. Tubuhnya membesar dengan cepat hingga tingginya hampir mencapai 3 meter. Gada yang sebelumnya digenggamnya hancur berkeping-keping, sementara kedua tangannya berubah menjadi cakar raksasa yang jauh lebih mengerikan. Pada saat yang sama, sebuah informasi muncul di benak Elma. Ghoulhead telah berevolusi menjadi Mad Head. Level monster itu pun melonjak dari 33 menjadi 40. Elma langsung memahami apa yang baru saja terjadi. Evolusi merupakan fenomena langka ketika monster yang berada di ambang kekalahan membangkitkan potensi tersembunyinya dan berubah menjadi spesies yang lebih kuat. Di Magic World, syarat terjadinya evolusi memang sudah diketahui secara umum, tetapi tidak semua kondisi pemicunya berhasil dipahami para pemain karena dipengaruhi banyak faktor selama pertempuran. Menurut perkiraan Elma, Ghoulhead kemungkinan telah mengumpulkan energi melalui kemampuan Corpse Eater bahkan sebelum mereka tiba. Pertarungan yang berlangsung cukup lama, ditambah kondisi monster yang terus terdesak, akhirnya memenuhi syarat untuk memicu evolusi tersebut. Pada akhirnya, kejadian ini bukan kesalahan siapapun. Mereka hanya sedang mengalami nasib buruk. Sementara Elma segera menyadari besarnya bahaya yang muncul, Gotham justru membeku di tempat. Berdiri tepat di depan Mad Head yang telah berubah wujud, ia hanya mampu menatap monster itu dengan wajah kebingungan, seolah belum sanggup memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah Ghoulhead berevolusi di tengah pertempuran, suasana di medan raid berubah total. Monster itu membuka mulut raksasanya dan mengeluarkan raungan mengerikan yang membuat daging busuk di sisi rahangnya robek lebih lebar lagi. Tubuhnya membesar, kulitnya berubah warna, dan aura berbahayanya melonjak drastis. Dalam sekejap, Ghoulhead berubah menjadi Mad Head. Perubahan itu membuat Gotham hanya bisa berdiri terpaku sambil menatap monster tersebut dengan wajah bingung, seolah sama sekali tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Elma langsung menyadari bahwa Gotham tidak mengenal fenomena evolution. Hal itu memang wajar karena evolution merupakan kejadian yang sangat langka. Namun, sebagai mantan pemain Magic World, Elma tahu bahwa kejadian seperti ini termasuk salah satu situasi paling berbahaya yang bisa muncul secara tiba-tiba. Evolution bukan hanya menaikkan level monster, tetapi juga mengubahnya menjadi spesies yang lebih kuat dan memberinya special skills baru. Mad Head kini telah meningkat dari level 33 menjadi level 40 dan yang membuatnya jauh lebih berbahaya adalah fakta bahwa monster itu tidak lagi mengandalkan serangan lambat seperti Ghoulhead sebelumnya. Jika seseorang tidak mengetahui kemampuan barunya, monster seperti itu akan sangat sulit ditangani. Elma teringat bahwa special event semacam ini memang sering muncul di Magic World sebagai kejutan kejam dengan peluang kecil untuk terjadi. Karena itulah, setiap raid quest seharusnya selalu memiliki rencana untuk mundur apabila situasi berubah di luar dugaan. Terlebih lagi dalam raid yang melibatkan banyak peserta seperti ini. Sayangnya, peringatannya sebelumnya tidak dipedulikan. Saat melihat Gotham masih berdiri tepat di depan Mad Head, Elma segera berteriak agar pria itu menjauh. Namun Mad Head lebih dulu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan keras yang dipenuhi mana. Gelombang suara itu menghantam Gotham secara langsung hingga tubuhnya tersentak dan membeku. Elma langsung mengenali skill itu sebagai King's Roar. Itu adalah serangan suara yang mampu memberikan efek stun kepada lawan di depannya sehingga gerakannya terhenti sementara.
Karena Gutan terkena serangan itu secara langsung, ia sama sekali tidak mampu menghindari serangan berikutnya. Meathead segera mengangkat cakar raksasanya dan bersiap menghantam Gotan. Elma langsung berteriak kepada Tail dan Paul yang sejak awal mendampingi Gotan agar mereka mengalihkan perhatian monster itu. Namun, Tail justru panik. Dengan suara gemetar, ia mengaku tidak berani menyerang Meathead dengan sihir karena takut akan langsung dibantai jika menjadi sasaran berikutnya. Elma hanya bisa menggertakkan gigi. Petualang yang sebelumnya merasa mampu meremehkan kelas Heavy Knight, kini justru kehilangan keberanian saat bahaya benar-benar datang. Elma kembali memperingatkan bahwa jika Gotan tumbang, seluruh kelompok akan habis. Tanpa satu-satunya petualang di rank itu, tidak ada lagi yang bisa menghadapi Meathead. Bahkan jika semua orang mencoba melarikan diri, kemungkinan besar lebih dari separuh dari mereka akan tetap terbunuh karena kecepatan monster itu jauh melampaui mereka. Namun Tail tetap tidak bergerak. Dalam sekejap berikutnya, cakar Meathead menghantam tubuh Gotan dengan sangat keras. Kapak besar di tangan Gotan terlepas dan terpental jauh, sementara tubuhnya sendiri terlempar beberapa meter sebelum jatuh ke tanah. Gotan tergeletak sambil berdarah dan berkedut. Melihat kondisi itu, Elma langsung menyadari bahwa bukan hanya luka berat yang dialami Gotan. Serangan Meathead juga memicu Paralyzing Toxin of Decaying Flesh, skill khusus yang menyebabkan abnormal status paralysis. Karena Gotan terkena serangan saat benar-benar tidak mampu bergerak, efek racun itu kemungkinan besar aktif sepenuhnya. Meathead sama sekali tidak berniat memberi kesempatan kedua. Monster itu kembali mengangkat cakarnya untuk melancarkan serangan susulan kepada Gotan. Tanpa berpikir panjang, Elma langsung melompat ke depan tubuh Gotan dan menggunakan pedangnya untuk mengalihkan arah serangan. Perry memang berhasil membelokkan sebagian hantaman, tetapi tidak mampu menahan seluruh kekuatan serangan Meathead. Benturan yang sangat keras tetap menghantam tubuh Elma dari segala arah, membuatnya terpental ke belakang. Meski begitu, Elma masih berhasil menjaga keseimbangan dan tidak sampai jatuh. Ketika kembali mengangkat kepala, Elma melihat Meathead menatapnya dengan senyum yang terasa benar-benar jahat. Monster itu kemudian mulai mendekat, dan untuk sementara targetnya bergeser dari Gotan kepada Elma. Setelah menenangkan napas, Elma segera memanfaatkan perubahan itu. Ia berteriak kepada Tail agar segera membawa Gotan ke tempat aman dan menggunakan heal serta paralysis heal padanya. Sebagai Red Mage, Tail seharusnya memiliki kedua skill itu. Itu adalah satu-satunya harapan agar Gotan bisa kembali berdiri dalam waktu singkat. Namun, jawaban Tail membuat Elma terkejut. Tail mengaku bahwa ia memang memiliki heal, tetapi belum mempunyai paralysis heal. Saat Elma bertanya lebih jauh, Tail menjawab bahwa ia telah mengalokasikan poin ke attack power up, bukan ke jalur Red Magic yang seharusnya. Elma langsung memahami kesalahan besar itu. Dalam Red Mage Skill Tree, Paralysis Heal seharusnya diperoleh di sekitar 15 poin, bersamaan dengan Poison Heal. Dari sudut pandang Magic World, membangun Red Mage dengan fokus pada attack power di awal adalah pilihan yang sangat tidak efisien. Kelas itu menjadi kuat justru karena seluruh support skills diperoleh terlebih dahulu. Jika terlalu cepat mengejar kekuatan serang, hasil akhirnya hanya menjadi versi buruk dari kelas pedang biasa. Namun, tidak ada waktu untuk memperdebatkan pilihan Tail. Elma hanya meminta Tail membawa Gotan ke tempat aman dan setidaknya menggunakan heal agar luka-lukanya tidak semakin parah. Setelah itu, Elma langsung berbalik dan berlari menjauh. Meathead segera mengejarnya. Mengejar monster yang jauh lebih besar dan kuat benar-benar terasa menakutkan. Pengalaman bertarung di dunia nyata sama sekali berbeda dari sekadar bermain game. Tidak ada layar, tidak ada kesempatan ulang, dan tidak ada jaminan bahwa satu kesalahan kecil masih bisa dimaafkan. Sambil terus berlari, Elma menggunakan status untuk memeriksa kondisi Meathead. Monster itu berada di level 40 dengan health points penuh 94 dari 94 dan mana points 14 dari 31. Seluruh luka yang sebelumnya diberikan Gotan sudah pulih sepenuhnya setelah evolution. Itu berarti semua serangan Gotan tadi pada dasarnya hilang begitu saja. Meski begitu, Elma merasa sedikit lega karena mana points Meathead tidak ikut pulih. Setidaknya, monster itu tidak bisa terus-menerus menggunakan seluruh special skills tanpa batas. Namun keadaan tetap sangat buruk. Dengan selisih level yang begitu jauh, Elma tahu bahwa satu serangan penuh saja kemungkinan besar cukup untuk membunuhnya.
Bahkan dengan pertahanan tinggi milik Heavy Knight, ia tidak yakin mampu bertahan apabila terkena hantaman langsung. Meski demikian, Elma juga sadar bahwa tugasnya memang bukan untuk menang. Ia hanya harus menahan perhatian Mad Hat selama mungkin hingga Gotham pulih dan kembali bertarung. Para petualang lain yang melihat pertarungan itu mulai panik. Sebagian ingin melarikan diri, tetapi Elma membiarkan mereka. Dengan defense power rendah dan perlengkapan seadanya, para petualang Efreng tidak akan mampu membantu. Mereka hanya akan menjadi korban tambahan jika ikut campur. Berdasarkan pengalamannya, Elma memperkirakan paralisis Gotham akan hilang dengan sendirinya dalam waktu sekitar 3 menit. Jika Tail berhasil menjaga Gotham tetap hidup selama waktu itu, petualang di rank itu masih memiliki peluang untuk kembali berdiri. Karena itu, Elma terus bergerak sambil memancing Mad Hat agar tetap mengejarnya. Selama perhatian monster itu terus tertuju kepadanya, masih ada harapan bagi kelompok mereka untuk membalikan keadaan. Kepanikan langsung menyebar di antara para petualang yang menyaksikan Elma menghadapi Mad Hat seorang diri. Tidak ada yang percaya seorang petualang Efreng mampu menahan monster yang baru saja mengalahkan Gotham, satu-satunya petualang di rank dalam kelompok mereka. Sebagian berteriak agar semua orang segera melarikan diri sebelum Mad Hat membantai mereka satu persatu, namun Elma tidak memedulikan kepanikan itu. Menurutnya, para petualang Efreng memang tidak akan mampu membantu. Dengan perlengkapan seadanya dan defense power yang rendah, mereka tidak mungkin mengikuti kecepatan Mad Hat. Jika ikut bertarung, mereka hanya akan menjadi korban tambahan. Elma tahu bahwa keadaan mereka sangat buruk, tetapi ia masih memiliki satu harapan. Berdasarkan pengalamannya di Magic World, efek paralysis dari skill Paralyzing Toxin of Decaying Flesh biasanya akan hilang sendiri dalam waktu sekitar 3 menit. Jika Tail berhasil menggunakan heal pada Gotham selama waktu itu, petualang di rank tersebut masih bisa kembali berdiri. Karena itulah tugas Elma bukan mengalahkan Mad Hat, melainkan bertahan hidup selama mungkin sambil terus menarik perhatian monster itu. Mad Hat terus meraung dan mengayunkan kedua cakarnya dengan liar. Elma bergerak menjaga jarak sambil membaca pola serangannya. Walaupun gerakan monster itu masih memiliki pola yang bisa diprediksi, selisih level mereka terlalu besar. Elma baru berada di level 16, sedangkan Mad Hat sudah mencapai level 40. Dalam situasi seperti itu, sekalipun Elma memiliki pertahanan tinggi sebagai Heavy Knight, ia tetap tidak yakin dapat bertahan jika menerima satu serangan penuh. Saat Mad Hat melancarkan serangan dari atas, Elma segera menghindar ke samping sambil menggunakan parry untuk membelokkan arah cakar monster itu. Ia memang berhasil mengurangi kekuatan hantaman, tetapi benturan yang tersisa tetap menghantam tubuhnya hingga membuatnya terpental dan berguling di tanah. Pengalaman itu langsung membuat Elma sadar bahwa perbedaan kemampuan mereka terlalu besar. Jika pertarungan ini masih berada di dalam game, ia mungkin bisa menghindari serangan seperti itu dengan jauh lebih bersih. Namun, bertarung secara langsung di dunia nyata sama sekali berbeda. Para petualang yang menyaksikan pertarungan itu mulai berbicara dengan nada gemetar. Ada yang tidak percaya bahwa Heavy Knight yang dianggap lemah itu masih bisa bertahan menghadapi monster seperti Mad Hat. Namun Elma tidak sedang bertarung dengan nyaman. Ia hanya bertahan di ambang kematian dan fakta bahwa dirinya belum jatuh memang merupakan sesuatu yang luar biasa. Di tengah tekanan itu, salah seorang petualang tiba-tiba menyadari bahwa Elma tampak sedang tersenyum. Barulah Elma menyadari bahwa tanpa sadar bibirnya memang membentuk senyum tipis. Ia tidak menikmati bahaya yang sedang dihadapinya, tetapi sensasi yang sudah lama dikenalinya sebagai pemain Magic World kembali muncul. Pertarungan berisiko tinggi selalu memaksanya mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Walaupun kegagalan berarti kematian, situasi seperti inilah yang membuatnya merasa hidup. Namun Elma tahu bahwa bertahan saja tidak akan cukup. Jika terus menghindar tanpa menyerang balik, cepat atau lambat ia pasti melakukan kesalahan. Karena itu, ia memutuskan mengubah pendekatannya. Untuk tetap mempertahankan perhatian Mad Hat sekaligus membuka celah, Elma harus mulai membalas serangan monster itu. Ia segera membuka status dan memeriksa skill tree miliknya. Seluruh skill points yang baru diperoleh langsung ia investasikan ke Beginner Swordsmanship. Awalnya, Elma ingin menyimpan poin tersebut untuk mengembangkan Vow of the Heavy Armor atau skill tree lain di masa depan. Tetapi keadaan darurat membuatnya harus memilih jalur yang paling cepat. Begitu investasi mencapai 5 poin, ia memperoleh normal skill baru bernama Vital Blow.
Di dalam Magic World, Vital Blow sering dianggap sebagai skill yang gagal. Banyak pemain lebih memilih mengejar bonus attack power pada investasi yang lebih tinggi daripada mengambil skill ini. Selain itu, Vital Blow mengharuskan pengguna menyerang dari jarak sangat dekat menggunakan sisi datar pedang, sesuatu yang tampak bertentangan dengan keunggulan utama pedang itu sendiri. Namun Elma tahu bahwa penilaian tersebut tidak sepenuhnya benar. Vital Blow memang memiliki daya serang yang rendah, tetapi sangat efektif melawan lawan dengan defense power tinggi. Bagi Heavy Knight yang mampu bertahan lama di garis depan, skill itu justru sangat cocok. Dengan bertahan menggunakan pertahanan tinggi sambil terus mengikis health points lawan sedikit demi sedikit, Elma bisa memanfaatkan kekuatan kelasnya dengan lebih baik. Lagi pula, di Magic World, cara tercepat untuk naik level selalu dengan memburu musuh yang jauh lebih kuat. Dalam kondisi seperti sekarang, Vital Blow merupakan pilihan yang sangat tepat. Mad Hat kembali menyerang. Elma menggunakan parry untuk membelokkan arah serangan itu, lalu memanfaatkan momentum benturan yang tersisa untuk menancapkan pedangnya ke tanah dan berputar mendekati kaki monster tersebut. Mad Hat kehilangan pandangan terhadap Elma selama sesaat. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan. Elma bergerak ke belakang tubuh Mad Hat dan melancarkan Vital Blow dari jarak sangat dekat. Serangan itu memang tidak mampu menembus kulit tebal monster tersebut, tetapi cukup kuat untuk menghantam bagian dalam tubuhnya dan membuat Mad Hat meraung kesakitan. Setelah itu, pola pertarungan berubah. Mad Hat terus menyerang dengan amarah besar, sementara Elma memanfaatkan parry untuk membelokkan arah serangan, menjaga jarak, lalu membalas dengan Vital Blow setiap kali muncul celah. Strategi itu berhasil membuat monster tersebut terus bereaksi dan tidak dapat menyerang secara sepihak. Namun, keadaan Elma tetap jauh dari aman. Karena parry tidak mampu sepenuhnya meniadakan kekuatan serangan Mad Hat, health points-nya sendiri ikut berkurang sedikit demi sedikit. Sementara itu, Vital Blow hanya mengikis health points Mad Hat dalam jumlah kecil. Pertarungan pun berubah menjadi perlombaan antara daya tahan Heavy Knight dan kemarahan monster yang semakin memuncak. Mad Hat akhirnya mengamuk. Monster itu menghantam tanah dengan kedua tangannya sambil meraung keras karena tidak mampu menjatuhkan lawan yang jauh lebih lemah. Melihat reaksi itu, Elma justru menurunkan pedangnya. Ia berkata bahwa pertarungan yang sebenarnya memang baru dimulai, tetapi sejak awal tugasnya bukanlah mengalahkan Mad Hat. Monster itu tampak kebingungan melihat perubahan sikap Elma. Pada saat yang sama, Goten yang sudah pulih setelah efek paralysis menghilang dan menerima heal dari Tail, bergerak diam-diam dari belakang. Begitu jaraknya cukup dekat, ia melompat tinggi sambil mengangkat kapaknya. Dengan teknik Dragon Killing Splitter, Goten mengayunkan kapak tepat ke bagian atas kepala Mad Hat. Serangan yang berfokus pada critical damage itu menghantam sasaran dengan sempurna. Darah menyembur deras sebelum tubuh raksasa monster tersebut roboh menghantam tanah. Keberhasilan itu bukan hanya karena kekuatan Goten, tetapi juga karena perhatian Mad Hat sepenuhnya tertuju pada Elma. Monster itu terlambat menyadari bahwa Goten telah kembali dan mendekat dari belakang. Setelah Mad Hat tumbang, Elma menerima 330 experience points, cukup untuk menaikkan levelnya dari 16 menjadi 23, sekaligus memperoleh 7 skill points baru. Walaupun sebagian besar experience points tentu tetap menjadi milik Goten sebagai penebas terakhir, hasil yang diterima Elma sudah sangat besar. Ia bahkan memperoleh lebih banyak skill points daripada yang baru saja digunakannya, membuat kemenangan itu menjadi perkembangan paling menguntungkan yang ia raih sejak memulai kehidupannya sebagai petualang.